Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Aska Sajida dengan NIM A11-2021-13394. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data scientist dari bimbingan karir. Dan sebelumnya saya menggunakan file Fatal Health CSV. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa bagian. Yang pertama, from Google.Colab import drive mount dalam kurung konten miring drive tutup kurung. Jika diklik, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada bagian mengumpulkan data. Mengumpul data itu yang pertama, untuk pengelolaan dan manipulasi data menggunakan import pandas as pd. Selanjutnya ada import stubborn as cns. Berfungsi sebagai library visualisasi data tingkat tinggi yang dibangun di atas Matplotlib, membuat berbagai jenis plot seperti scatter plot, histogram, block plot, heatmap, DSP. Selanjutnya menggunakan import Matplotlib. Ini masih ada kaitannya seperti yang sebelumnya. Jika di-run akan seperti ini. Selanjutnya bagian data. Bagian data itu ada di F sama dengan pd.read sama per CSV. Nah, ini adalah bagian data yang ada di drive. Dan nanti ya tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada menelaah data. Nah, yang pertama itu mengetahui aturan dataset kolom atau baris alias df.shape. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada bagian menampilkan 5 baris pertama. Ini menampilkan 5 baris pertama yaitu menampilkan kolom yang ada di dataset. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Buka kurung, min, std, min, max, kuartil, 25%, 50%, 75%. Bawahnya df, description. Nah, bagian ini akan mendeskripsikan tabel dari dataset yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada bagian menampilkan informasi dataset. Buka kurung, jumlah baris dan kolom, nama kolom, jumlah nilai non-nul setiap kolom, tipe data setiap kolom. Bawahnya df info. Berikut ini adalah info dari dataset yang sudah digunakan. Jika di-run akan seperti ini. Selanjutnya, bagian menampilkan banyaknya missing values pada data. Presentasi missing values. Bawahnya itu missing, codingannya itu missing per df sama dengan df is null, buka kurung tutup kurung, titik, sum, buka kurung tutup kurung, titik, to frame, buka kurung tutup kurung, titik, rename, buka kurung kolom, kurung kurawal 0 sama dengan total number of missing values. Tutup kurawal, tutup kurung. Selanjutnya ada missing df. Per of missing values sama dengan round missing df atau disebut total no number of missing values. Len df 100,2. Bawahnya ada missing off. Maka jika di-run nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, melihat statistik deskriptif pada 5 fitur yang memiliki missing values. Bawahnya itu df, uterine, contraction, polagoid, deceleration, histogram mode, histogram variancy,
histogram tendensi, titik kurung deskripsi, buka kurung tutup kurung, titik round sama dengan 2. Bagian ini adalah bagian histogram dari dataset yang sudah dimasukkan. Jika di-run, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada df fatal health value counts. Ini disebut dengan nilai dari dataset yang sudah dimasukkan. Jika di run akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada plot distribusi target variabel. Shortcode-nya itu adalah CNS count plot buka kurung x fatal health, data sama dengan df tutup kurung. Selanjutnya ada plt title buka kurung count plot of fatal health tutup kurung. Selanjutnya ada plt x label buka kurung tutup kurung buka kurung fatal health tutup kurung. Selanjutnya ada plt y label buka kurung count tutup kurung. Selanjutnya ada plt titik show. Maka jika di run tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini bagian histogram dari machine learning atau dataset yang sudah dimasukkan. Selanjutnya melihat overview histogram dari setiap fitur. Sama dengan num per fitur sama dengan len df titik kolom min 1. Selanjutnya num per calls sama dengan 3. Selanjutnya ada num rows. Num per rows sama dengan num fitur plus num calls min 1. Selanjutnya fix, akses sama dengan plt subplot sama buka kurung num per rows num calls fix size-nya itu ada 15,5 kali 6 num rows. Selanjutnya ada akses flatten. Selanjutnya ada for i, fitur in enumerates buka kurung df kolom per sama dengan minus 1. Selanjutnya ada if i len access. Jika di run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bagian histogram dari dataset yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada melihat korelasi linier. Ini menghitung linier antara fitur dan target. Codingannya itu plt titik figur size-nya itu adalah 15,10. Selanjutnya ada CNS heatmap buka kurung df titik core, anode true, cinem coolworm, vmt 2f. Selanjutnya ada plt titik title buka kurung correlation matrix. Terus di bawahnya ada plt show. Ini seperti mengkorelasi atau mendeteksi linier antara fitur dan target. Maka jika di run hasilnya akan seperti ini. Ini perhitungan metriknya. Metrik dari dataset yang udah dimasukkan. Selanjutnya ada correlation metric.
sama dengan di F-core dimasukkan datanya fatal health titik sort values buka kurung by fatal health koma accord ascending false. Selanjutnya ada PLT titik figur fixed size. Fixed size-nya itu ada 8 dan 12. Terus selanjutnya ada CNS heat map correlation metric, a not true Gmap coolworm, VMT 2F. Selanjutnya ada PLT title. Itu correlation metric with fatal health. Selanjutnya ada PLT show. Nah, maka jika di-run, diagramnya akan seperti ini. Selanjutnya ada menampilkan box plot tiap fitur melihat apakah terdapat outliers pada data menggunakan box plot. Untuk codingannya PLT titik figur buka kurung fixed size buka kurung 2020 ukurannya 2020 tutup kurung for i, cool enumerate buka kurung di F kolom sama dengan min 1. Selanjutnya ada PLT subplot buka kurung 7,3, i plus 1. Selanjutnya ada CNS box plot X fatal health Y sama dengan cool data di F. Selanjutnya ada PLT title F box plot of cool by vital health. Selanjutnya ada PLT X label vital health. Selanjutnya ada PLT Y label cool. Selanjutnya PLT tag per layout buka kurung tutup kurung. Selanjutnya PLT show, PLT titik show buka kurung tutup kurung. Maka jika di-run, hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada CNS scatterplot buka kurung X titik kurawal baseline value, Y acceleration who fatal per health, data df. Selanjutnya ada PLT title scatterplot of baseline value vs accelerance. Selanjutnya ada PLT X label baseline value VHR. Selanjutnya ada PLT Y label acceleration. Selanjutnya ada PLT show. Maka jika di run akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada CNT. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, cuman perbedaannya di bagian yang pertama itu scalar plot of baseline values vs accelerations. Kalau ini scatter plot of histogram mean vs histogram variansi. Jadi sebenarnya sama aja, tapi perbedaannya di bagian histogramnya. Selanjutnya ada validasi data. Itu memeriksa tipe data tiap kolom. Codingannya df dt tipe yes. Maka jika di run akan seperti ini. Selanjutnya ada memeriksa nilai unik dalam kolom. Itu for call in df titik columns sama dengan print buka kurung f nilai unik kolom kurung kurawal cool sama dengan
kurung krawal df cool titik uniku buka tutup kurung per n. Maka jika di run akan muncul seperti ini. Selanjutnya memeriksa jumlah baris duplikat dalam data frame. Itu df duplikat buka kurung tutup kurung titik sum. Selanjutnya ada print buka kurung f titik kurawal titik jumlah baris duplikat sama dengan df duplikat buka kurung tutup kurung titik sum. Selanjutnya menentukan objek data. Memisahkan fitur dan target. Itu codingannya x sama dengan df titik drop fatal health buka koma exists sama dengan 1. Terus selanjutnya ada y df fatal health. Terus selanjutnya membuat objek data frame untuk fitur dan target. Itu print buka kurung objek data frame untuk fitur. Lalu selanjutnya di bawahnya ada objek series untuk target. Jika di run akan seperti ini. Selanjutnya membersihkan data. Itu ada df filna buka kurung df min buka kurung tutup kurung implies true. Di bawahnya cek apakah masih ada nilai yang hilang lagi. df titik is null buka kurung tutup kurung sum. Nah, ini adalah mengecek data di dataset apakah nilainya menghilang, nilai dari dataset itu dari kolom apakah menghilang atau tidak. Selanjutnya ada memeriksa jumlah baris duplikat, itu print baris duplikat kurung krawal df duplikat buka kurung tutup kurung titik sums. Selanjutnya menghapus baris duplikat. Itu df drop duplikat implies true. Selanjutnya ada mengecek jumlah baris duplikat setelah dihapus. Itu print baris duplikat setelah dihapus. df sama dengan kurung krawal df titik duplikat buka kurung tutup kurung titik sum. Selanjutnya ada mengkonstruksi data, yaitu membagi yang pertama membagi data menjadi data training dan data testing. Itu codingannya from scikit-learn titik model selection import train test split. Selanjutnya x per train, x per test, y per train, y per test sama dengan train test split. Buka kurung x, y, test, size 0,2, random stats 42. Jika di run akan seperti ini. Selanjutnya ada standarisasi fitur. Itu from scikit-learn processing import standard scalar. Bawahnya scalar sama dengan standar scalar buka kurung tutup kurung x train sama dengan scalar fit transform buka kurung x sama dengan train. Selanjutnya ada x per test sama dengan scalar transform buka kurung x test. Selanjutnya jika di run akan seperti ini, tidak menampilkan apapun. Selanjutnya ada mengatasi ketidakseimbangan kelas jika ada dalam dataset. Selanjutnya ada memisahkan fitur dan target. Itu x per df drop fatal health exit per 1. Bawahnya y sama dengan df fit fatal health. Selanjutnya membersihkan data mengisi nilai yang hilang dengan min. Itu x titik filna x min implies true. Selanjutnya ada membagi data menjadi data training dan data testing. Itu from scikit-learn titik model selection import train test split sama dengan x per train, x per test, y
per train, Y per test, sama dengan train test split, X, Y test size, 42. Terus selanjutnya ada standar fitur. From select learn processing import standar scalar. Scalar sama dengan standar scalar kurung tutup kurung xtrain. Scalar fit transfer xtrain. Xtest scalar transfer xtest. Selanjutnya untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas jika ada. Ini sebenarnya codingannya sama, cuman karena kurang teliti jadi double. Selanjutnya ada bagian menentukan label data. Untuk menentukan tabel data, forum scalaren processing import label encoder. Encoder sama dengan label encoder, buka kurung tutup kurung. Ya sama dengan train, sama dengan encoder titik fit transfer, Y train. Terus Y per test encoder transfer sama dengan Y test. Penjelasannya, label encoder mengubah label mengoreksi menjadi numerik. Fit transform mempelajari mapping label pada data training, lalu transfer menerapkan mapping yang dipelajari data testing. Jika di run kan seperti ini. Selanjutnya ada membangun model. Menggunakan random forest. From scalar ensemble import random forest classifier. Bawahnya model sama dengan random forest classifier buka kurung random state sama dengan 42. Selanjutnya ada model titik fit buka kurung x train buka kurung koma y per train. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada uji model. Uji model from scalaren metric import query per score classification per reports, yaitu Y pred sama dengan model prediction buka kurung X test. Selanjutnya ada aquari sama dengan aquari per score sama buka kurung Y per test koma Y per pred. Selanjutnya ada print akurasi kurung rawa akurasi. Selanjutnya ada print classification report, itu buka kurung Y test Y pred. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada memperbaiki model opsional. Itu from scalaren titik model selection import grid search CV. Selanjutnya ada param per grid sama dengan n estimator, itu ukurannya 100, 200, 300. Terus max depth-nya itu adalah 0, 5, 10. Grid search-nya grid search GV itu model param grid GF5. Selanjutnya ada grid search titik fix, yaitu X per train, Y per train. Base modelnya itu grid search base estimator. Nah, ini untuk importnya itu joblib titik dam. Ini jika ingin menyimpan model dalam file. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil permodelan. Nah, untuk mengevaluasi hasil permodelan, tampilannya akan seperti ini. Terus kita diminta untuk menginstal skitlearn. Nah, maka jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu confusion metric. Selanjutnya ada compute reorg curve and reorg area for each class. Dan nanti tampilannya akan seperti ini jika di run. Selanjutnya ada
optimasi model klasifikasi. Model klasifikasi itu ada load data, processing, model building, evaluation, hypermeter tuning, opsional, dan re-evaluation. Maka jika di-run akan tampil seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.